Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Hari ini saya membuat kue pukis menggunakan 2 butir telur tanpa menggunakan kentang. Hasil kue pukisnya empuk, tahan berjam-jam, dan anti kempes. Yang penasaran sama resepnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe dulu ya. Terima kasih. Resep dan cara membuat. Pertama, saya akan memasak santan terlebih dahulu. Siapkan 350 ml santan kelapa. Tambahkan 1 lembar daun pandan, sedikit garam. Masak santan tersebut sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Tujuan dari proses pemasakan santan seperti ini supaya kue pukisnya nanti tidak cepat basi karena menggunakan santan yang sudah matang. Nah, santan kelapanya sudah mendidih, matikan api kompor, angkat dan sisihkan terlebih dahulu santan kelapanya. Biarkan santan sampai suhu ruang. Jumlah santan kelapa setelah dimasak menjadi 300 ml. Selanjutnya, siapkan bahan kering. Ada tepung terigu, saya pakai protein sedang 250 gram. Ragi instan 1 sendok teh. Pastikan ragi instan aktif ya bun, sehingga tidak perlu lagi mengaktifkan ragi dengan air hangat. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk-aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, sisihkan bahan kering. Selanjutnya, untuk bahan adonan telur, siapkan 2 butir telur utuh. Tambahkan 1/4 sendok teh pasta vanila atau vanili bubuk juga bisa. Kemudian mixer telur sampai mengembang sambil ditambahkan gula pasir. Gula pasir yang saya gunakan sebanyak 150 gram gula pasir. Masukkan gula tersebut bertahap ya sambil mixer sampai adonannya mengembang. Saya gunakan kecepatan yang paling tinggi, mixer kurang lebihnya selama 7 menit. Jika telur sudah mengembang, matikan mixer. Lalu masukkan bahan kering yang sudah disiapkan, ada tepung terigu, baking powder, dan ragi instan ya. Masukkan bahan kering sambil diayak supaya bahan keringnya tidak ada yang menggumpal. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk full cream. Kemudian mixer kembali adonan sambil ditambahkan santan yang sudah disiapkan di awal. Nah, santannya ini saya tuang kondisinya sudah tidak panas ya bun. Masukkan santan secara bertahap sambil adonannya di mixer sampai adonannya tercampur merata dan tidak ada adonan yang menggumpal. Untuk kecepatan pengadukan mixer saya menggunakan kecepatan yang paling rendah. Setelah adonan tercampur merata dengan santan, terakhir tambahkan 25 gram margarin yang sudah dilelehkan. Margarin yang sudah dilelehkan ini suhunya suhu ruang ya, bukan panas-panas tapi suhu ruang. Masukkan margarin yang sudah dilelehkan ke dalam adonan. Jika bunda mau menggunakan butter atau mentega boleh ya. Mixer sampai semua adonan tercampur merata. Lalu aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah tercampur merata atau belum ya. Nah, kalau sudah tercampur merata, istirahatkan adonan selama minimal 1 jam. Setelah 1 jam kemudian adonan sudah mengembang berbusa. Aduk-aduk adonan untuk menghilangkan gas yang terperangkap dalam adonan tersebut. Jika bunda gunakan ragi yang aktif, adonannya akan berbusa mengembang seperti ini ya bun. Ketika dicetak, kue pukisnya pun akan bagus hasilnya. Berbeda jika bunda menggunakan ragi yang gak aktif, adonan tidak akan mengembang berbusa dan ketika dicetak, kue pukisnya pun akan bantat. Selanjutnya, saring adonan pukis untuk menghindari adanya adonan yang menggumpal atau bergerindil. Selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak karena saya akan membuat 2 rasa yaitu original dan rasa pandan. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan ke bagian 1 adonan, aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, adonan siap untuk dimasak. Panaskan cetakan kue pukis. Saya menggunakan cetakan kue pukis lubang 10. Panaskan cetakan sampai cetakan benar-benar panas. Untuk cetakan pukis bisa dioles dengan margarin atau tidak juga nggak apa-apa ya bun. Nah, cetakan sudah panas, adonan bisa langsung dituang ke dalam cetakan. Tuang adonan sebanyak 3/4 dari cetakan. Masak kue pukis menggunakan api kecil sampai kue matang. Jangan lupa tutup supaya kue pukis cepat matang.
Jika permukaan pukis sudah tidak basah, bagian bawah pun sudah kecoklatan, tandanya pukis sudah matang. Kue pukis bisa langsung diangkat. Panas-panas, olesi kue pukis dengan margarin atau mentega supaya rasanya lebih enak. Balik kue pukis supaya bagian sebelahnya juga bisa dioles dengan margarin atau mentega. Oles lagi kue pukis menggunakan mentega atau margarin supaya rasanya lebih mantap. Setelah semua adonan pukis selesai dibuat, hasilnya sebanyak ini. Satu resep menghasilkan 20 buah pukis. Kemudian siapkan topping, saya menggunakan buttercream, keju parut, selai coklat, dan mesis secukupnya atau sesuai dengan selera untuk topping masing-masing pukisnya. Ambil satu buah kue pukis, oles kue pukis menggunakan buttercream, kemudian balur dengan parutan keju. Kue pukis siap untuk dinikmati. Kalau kamu tim mana nih? Tim keju atau tim coklat? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya yang rasa coklat juga sama. Ini saya pakai pukis original, kemudian dicelupkan dalam glaze coklat atau selai coklat dan balur dengan mesis coklat. Pukis coklatnya siap untuk dinikmati. Untuk tekstur dari kue pukis, walaupun tanpa menggunakan kentang, teksturnya juga bisa empuk banget. Ini tahan berjam-jam empuknya. Kemudian ini anti kempes, aku suka banget karena teksturnya empuk, anti kempes, dan untuk rasanya enak banget. Rasa manisnya pun juga pas, apalagi ditambah topping menjadikan kue pukis rasanya jadi lebih istimewa lagi. Resep ini bisa digunakan untuk ide jualan ataupun untuk sajian snack di rumah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.